Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya Elsa Beno dan teman saya Yana Lopo. Kami akan menjelaskan mengenai teknologi dan kesehatan di dunia kerja. Saat ini hampir mustahil membahas kesehatan dan kesejahteraan kerja tanpa menyentuh pengaruh besar teknologi. Perkembangan teknologi yang begitu cepat telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi di lingkungan kantor. Dan tampaknya apa yang kita lihat sekarang hanyalah permukaan dari gelombang perubahan teknologi yang jauh lebih besar di masa depan. Berikut materinya, selamat menyimak. Konektivitas dan interaksi yang semakin alami di tempat kerja. Perjalanan teknologi di kantor dimulai sejak tahun 1960-an ketika alat-alat seperti mesin ketik dan mesin fotokopi mulai digunakan secara luas. Lalu pada tahun 1981, IBM memperkenalkan komputer pribadi atau PC, dan di tahun 1990-an, komputer-komputer ini mulai terhubung dalam jaringan. Sejak saat itu, akses informasi menjadi semakin mudah dan cepat. Kini, para pekerja kantoran hidup dalam dunia yang sangat terhubung. Komputer mereka tersambung satu sama lain dan juga ke internet, memungkinkan mereka berbagi dan mencari informasi dengan cepat. Banyak perusahaan juga menggunakan internet, semacam versi internet khusus yang hanya bisa diakses oleh orang dalam perusahaan. Seiring berkembangnya teknologi, muncul istilah ramah pengguna, yang berarti teknologi harus mudah digunakan oleh manusia, bukan manusia yang harus beradaptasi keras dengan teknologi. Ini melahirkan sistem antarmuka seperti GUI, atau dengan kata lain, Graphical User Interface, yang membuat orang bisa berinteraksi dengan komputer lewat klik dan ikon, bukan hanya lewat perintah teks. Sekarang, tren teknologi bergerak menuju komputasi yang tidak mencolok, atau sering disebut komputasi di mana-mana. Artinya, teknologi ini tidak lagi harus terlihat jelas seperti komputer di meja kerja. Sebaliknya, teknologi akan menyatu dengan lingkungan, hadir tapi tidak mengganggu. Contohnya seperti telepon. Kita tahu itu ada, mudah digunakan, tapi tidak selalu kita sadari keberadaannya. Tujuannya adalah agar pekerja bisa fokus pada tugasnya, bukan pada perangkatnya. Komputer seharusnya membantu manusia tanpa menjadi pusat perhatian. Cukup hadir di balik layar, bekerja secara otomatis dan alami seperti halnya gerakan tangan atau cara kita berbicara. Berikutnya adalah komputasi modern di tempat kerja. Di era sekarang, pekerjaan kantoran bukan lagi terpaku di meja kerja. Mereka seperti pengembara yang berpindah-pindah antara kantor, rumah, bahkan di mobil, dengan membawa pekerjaannya kemanapun. Karena itu, komputasi seluler sangat penting. Perangkat seperti laptop, tablet, dan juga ponsel memungkinkan pekerja tetap terhubung kapan saja dan di mana saja. Bahkan kini ada teknologi komputer yang bisa dikenakan di tubuh, seperti smartwatch atau alat yang terintegrasi dengan pakaian yang selalu aktif dan siap memberikan informasi. Selain itu, muncul pula agen cerdas, yaitu program komputer yang bisa bekerja sendiri tanpa harus diperintah terus-menerus. Mereka bisa mengenali kebutuhan pengguna dan langsung mencari bantuan. Contoh sederhananya seperti yang biasa kita pakai pada Office Assistant di Microsoft Word, yang membantu mengetik, memperbaiki kesalahan, atau memberikan saran, semuanya itu tanpa diminta. Teknologi juga mendukung pekerjaan kolaboratif dalam tim. Saat ini banyak pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama secara digital. Ini mendorong munculnya teknologi seperti groupware dan teamware, yaitu sistem yang dirancang khusus untuk membantu kerja kelompok secara online, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak, serta layanan pendukung lainnya. Intinya, tren teknologi di tempat kerja sekarang saling berkaitan dan saling mendukung. Namun, meskipun teknologi yang makin maju, tidak semua pekerja punya akses atau keterampilan untuk memanfaatkannya secara maksimal. Maka tantangannya bukan hanya pada teknologinya, tapi juga bagaimana kita menggunakannya secara efisien dan nyaman dalam keseharian kerja. Kesehatan dan kebugaran di kantor masa kini. Dalam dunia kerja modern, peran kantor tidak lagi sebatas tempat bekerja, tetapi juga menjadi ruang yang harus mendukung kesejahteraan fisik dan mental para karyawan.
Seiring meningkatnya kesadaran akan dampak buruk dari gaya hidup tidak aktif, perusahaan mulai melakukan transformasi besar dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, nyaman, dan produktif. Yang perlu kita lihat yaitu 1. Tantangan kesehatan di kantor modern. Beberapa tantangan umum yang dihadapi pekerja kantoran antara lain, yang pertama, duduk terlalu lama atau sedentary lifestyle, yang dimana risiko meningkat untuk obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan bahkan kematian dini. Yang kedua, postur tubuh buruk, yaitu menyebabkan nyeri punggung, leher, dan bahu yang berkepanjangan. Yang ketiga, stres dan tekanan mental, yaitu target pekerjaan yang tinggi, jam kerja panjang, dan multitasking berlebihan bisa memicu gangguan kecemasan, kelelahan mental atau burnout, hingga depresi ringan. Yang terakhir ada kurangnya paparan cahaya alami dan udara segar, antara lain menurunkan energi dan kualitas tidur, serta mempengaruhi suasana hati atau mood. Yang kedua adalah desain kantor yang mendukung kesehatan. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, perusahaan mulai memperhatikan desain ruang kantor dengan prinsip ergonomis dan sehat. Beberapa langkah yang diambil antara lain, yang pertama, meja kerja ergonomis, seperti standing desk atau meja fleksibel yang dapat diatur tinggi rendahnya agar pengguna bisa bergantian antara duduk dan berdiri. Yang kedua adalah kursi ergonomis, yang didesain untuk menopang punggung dan leher secara optimal untuk mencegah ketegangan otot. Yang ketiga adalah penerangan alami dan tata letak ruangan yang terbuka, yaitu menggunakan cahaya matahari sebanyak mungkin untuk mengurangi ketergantungan pada lampu buatan. Yang keempat adalah penempatan tanaman dalam ruangan, meningkatkan kualitas udara, serta mengurangi stres dan memberikan efek menenangkan secara psikologis. Selanjutnya, teknologi penunjang kesehatan dan kebugaran. Teknologi kini menjadi mitra penting dalam memantau dan mendorong kesehatan karyawan, yang dimana antara lain 1. Aplikasi kesehatan seperti pedometer, pengingat untuk minum air, latihan peregangan, atau meditasi singkat. Yang kedua ada wearable devices seperti smartwatch yang memantau detak jantung, jumlah langkah, kualitas tidur, dan tingkat stres. Yang ketiga, sistem insentif yang berbasis teknologi. Perusahaan memberikan poin, hadiah, atau diskon bagi karyawan yang mencapai target kebugaran tertentu. Nah, teknologi ini tidak hanya memotivasi karyawan untuk hidup lebih sehat, tetapi juga memberi data berharga bagi perusahaan untuk merancang kebijakan kesehatan yang lebih tepat. Selanjutnya adalah program kesehatan mental dan emosional. Selain kesehatan fisik, kantor masa kini juga mengadopsi pendekatan yang lebih humanis terhadap kesehatan mental, antara lain akses ke konselor atau psikolog perusahaan. Yang kedua, program mindfulness seperti meditasi terpadu, yoga ringan, atau latihan pernapasan singkat di sela jam kerja. Yang ketiga, pelatihan manajemen stres dan emosi, terutama bagi pemimpin tim agar menciptakan lingkungan kerja yang suportif. Dan yang terakhir adalah hari kesehatan mental, di mana perusahaan menyediakan hari libur khusus untuk istirahat mental tanpa terpotong dari gaji, supaya semua upaya ini menciptakan budaya kerja yang lebih terbuka terhadap isu psikologis dan menumbuhkan empati antar pegawai. Selanjutnya, fleksibilitas kerja dan hybrid office. Kebijakan kerja fleksibel atau flexible working dan sistem hybrid, yang artinya gabungan kerja dari rumah dan kantor, juga menjadi bagian penting dari pendekatan kesehatan kerja masa kini, yang terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama, memberi kebebasan karyawan untuk menyesuaikan ritme kerja dengan kondisi fisik dan mental mereka. Yang kedua, mengurangi tekanan perjalanan yang melelahkan setiap hari. Yang ketiga, memungkinkan karyawan mengatur waktu untuk berolahraga, istirahat, atau melakukan aktivitas pribadi lainnya yang meningkatkan kualitas hidup. Nah, dengan sistem ini, banyak karyawan merasa lebih produktif, lebih fokus, dan lebih puas terhadap pekerjaan mereka.
kesehatan dan kebugaran di kantor tidak lagi menjadi hal tambahan, melainkan kebutuhan utama yang menentukan keberlangsungan kinerja jangka panjang. Perusahaan yang peduli pada kesehatan fisik dan mental karyawannya cenderung memiliki tingkat retensi lebih tinggi, produktivitas lebih baik, dan budaya kerja yang lebih positif. Dengan menggabungkan desain ruang yang mendukung kesehatan, teknologi pintar, program kesehatan menyeluruh, serta kebijakan kerja fleksibel, kantor masa kini berkembang menjadi tempat kerja yang tidak hanya fungsional, tetapi juga manusiawi dan berkelanjutan. Dengan sistem ini, banyak karyawan merasa lebih produktif, lebih fokus, dan lebih puas terhadap pekerjaan mereka. Kesehatan dan kebugaran di kantor tidak lagi menjadi hal tambahan, melainkan kebutuhan utama yang menentukan keberlangsungan kinerja jangka panjang. Perusahaan yang peduli pada kesehatan fisik dan mental karyawannya cenderung memiliki tingkat retensi lebih tinggi, produktivitas lebih baik, dan budaya kerja yang lebih positif. Dengan menggabungkan desain ruangan yang mendukung kesehatan, teknologi pintar, program kesehatan menyeluruh, serta kebijakan kerja fleksibel, kantor masa kini berkembang menjadi tempat kerja yang tidak hanya fungsional, tetapi juga manusiawi dan berkelanjutan. Solusi kontemporer. Dalam era digital, teknologi di tempat kerja membawa tantangan baru terhadap kesehatan fisik dan mental karyawan. Nah, beberapa solusi telah dikembangkan untuk meminimalkan dampak negatif ini, yaitu yang pertama dengan strategi psikologis, organisasional, dan yang kedua, perbaikan ergonomis. Solusi yang pertama adalah strategi psikologis dengan desain dan implementasi partisipasif. Masalah yang sering dihadapi yaitu perubahan teknologi sering memicu kehilangan rasa kontrol, resistensi terhadap sistem baru, serta stres kerja. Solusi yang dapat diambil yaitu melibatkan karyawan dalam proses desain dan implementasi sistem baru yang disebut participasive design. Strategi ini berasal dari psikologi industri dan organisasi atau PIO, di mana partisipasi pengguna dengan menggunakan sistem ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan kontrol terhadap teknologi. Menurut studi yang dilakukan oleh Karayon dan Klaas pada tahun 2000 menunjukkan bahwa partisipasi ini meningkatkan kepuasan kerja dan persepsi kinerja sistem. Jadi dapat disimpulkan bahwa desain partisipatif adalah pendekatan efektif untuk mengurangi stres psikologis akibat transisi teknologi. Strategi ergonomis, yang dimana penyesuaian lingkungan kerja bertujuan untuk mengurangi gangguan muskuloskeletal atau MSD dan stres fisik yang ditimbulkan oleh desain tempat kerja yang buruk. Nah, solusi yang sederhana dan murah yaitu yang pertama ada menyesuaikan ketinggian meja atau kursi, yang kedua menyediakan handset telepon atau keyboard ergonomis, yang ketiga memberikan waktu istirahat dan kesempatan peregangan, yang keempat mengatur ulang tata letak peralatan kerja seperti telepon, printer, mouse, dan lain sebagainya. Yang kelima ada mengurangi berat barang yang diangkat secara manual. Nah, pelatihan ergonomi seperti yang pertama, mengajarkan postur kerja yang benar dan penggunaan peralatan yang tepat. Yang kedua, mendorong pekerja menjaga posisi netral tubuh dan menghindari tekanan pada persendian. Yang ketiga, ada program pelatihan juga meningkatkan kesadaran terhadap potensi cedera. Berikutnya adalah dukungan dari Occupational Safety and Healthy Administration. OSHA mengembangkan standar ergonomi meskipun belum resmi menjadi undang-undang untuk membantu dalam menjaga kesehatan mental dan juga fisik di tempat kerja. Yang pertama adalah pemicu tindakan atau trigger, yaitu suatu kondisi kerja yang berisiko tinggi menyebabkan MSD, misalnya gerakan berulang selama 2 jam atau lebih. Yang kedua adalah penggunaan alat seperti mouse atau keyboard lebih dari 4 jam per hari. Jadi dari pemicu yang ada, program ergonomi yang disarankan oleh OSHA mencakup yang pertama partisipasi pimpinan dan karyawan dengan menunjukkan penanggung-jawaban dan dorongan keterlibatan aktif. Yang kedua adalah pelatihan dan edukasi.
mengenai gejala dan bahaya MSD serta cara pengendaliannya. Yang ketiga adalah analisis risiko pekerjaan dengan menilai dan mengurangi bahaya ergonomis di tempat kerja. Yang keempat adalah manajemen MSD, yaitu penanganan medis, pengurangan beban kerja, dan pemantauan karyawan yang mengalami gejala. Dan yang terakhir adalah evaluasi program, yaitu peninjauan rutin efektivitas program dan perbaikan yang berkelanjutan. Masa depan teknologi dan kesehatan di tempat kerja. Perkembangan teknologi terus mendorong transformasi tempat kerja, dan masa depan akan diwarnai oleh integrasi berbagai inovasi dalam bentuk corporative buildings, bangunan kerja masa depan yang dinamis, pintar, dan kolaboratif. Yang pertama, corporative buildings dan ruang pintar, yang dimana dilengkapi dengan ruang pintar yang menerapkan augmented reality dan komputasi di mana-mana. Perangkat sehari-hari seperti kursi, meja, dan pena akan menjadi alat input yang cerdas dan intuitif, mendukung interaksi manusia, informasi yang lebih alami dibandingkan keyboard dan mouse. Yang kedua, bantuan elektronik dan agent cerdas. Nah, bantuan ini menyediakan bantuan elektronik adaptif. Misalnya buku atau dokumen dapat ditemukan dengan perintah suara. Agent cerdas membantu pekerja menyelesaikan tugas tanpa harus terlibat langsung dengan komputer, meminimalkan stres teknis, dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, ada dinamis dan adaptif, yaitu menyesuaikan diri dengan preferensi penggunanya. Teknologi dapat mengenali individu dari langkah kaki atau lencana elektronik, dan menyesuaikan pencahayaan, suara, atau informasi sesuai kebiasaan masing-masing pekerja. Yang keempat, interaksi sosial dan media sekitar. Nah, cooperative buildings dirancang untuk mendorong interaksi informal seperti area umum seperti taman dalam ruangan atau lobi digital, memberikan ruang untuk kolaborasi dan kreativitas. Media sekitar seperti lampu dinamis dan pantulan air memberi informasi sosial tanpa mengganggu fokus kerja. Yang kelima, dukungan untuk pekerja jarak jauh. Nah, dengan integrasi teknologi seperti video conference, media sekitar, dan teamwear, corporative buildings memungkinkan pekerja jarak jauh merasa terhubung dan berpartisipasi dalam kegiatan organisasi secara real-time tanpa kehilangan rasa komunitas. Berikutnya adalah dampak cooperative building dalam kesehatan di tempat kerja. Yang pertama adalah kesehatan fisik. Cooperative building membantu mencegah masalah otot dan tulang karena dirancang dengan peralatan kerja yang nyaman dan teknologi yang memungkinkan cara kerja yang lebih bervariasi, sehingga tubuh tidak harus melakukan gerakan yang terus-menerus. Yang kedua adalah kesehatan psikologis. Teknologi yang bisa menyesuaikan diri membantu mengurangi rasa cemas saat bekerja, dan adanya ruang santai serta bantuan digital bisa membantu pekerja lebih rileks. Tapi kalau teknologi terlalu mengatur bisa membuat pekerja merasa kehilangan kendali. Yang ketiga adalah kontrol. Sistem cooperative building biasanya stabil dan mudah digunakan, sehingga pekerja bisa merasa lebih nyaman dan lebih percaya diri. Tetapi kalau teknologi mengambil alih semua keputusan, pekerja bisa merasa frustasi dan tertekan. Yang keempat adalah isolasi versus terlalu banyak interaksi. Cooperative building mendorong interaksi antara pekerja sehingga tidak merasa sendirian. Namun kalau tidak diatur, interaksi yang terlalu sering bisa membuat lelah dan kehidupan pribadi jadi terganggu karena batas antara kerja dan waktu luang jadi kabur. Dan yang terakhir adalah privasi. Karena banyak sistem pelacakan, privasi bisa menjadi masalah. Oleh karena itu, penting adanya perlindungan data dan pilihan bagi pekerja untuk mematikan pelacakan agar tetap merasa aman dan bebas. Jika dimanfaatkan dengan bijak, teknologi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, nyaman, dan manusiawi. Kuncinya adalah menjaga keseimbangan antara efisiensi, kenyamanan, dan privasi agar teknologi benar-benar menjadi pendukung, bukan pengganggu. Sekian penjelasan dari kami mengenai teknologi dan kesehatan di tempat kerja.
Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyimak.